Bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu memang dari awal pun memang sangat dekat dengan Pak Ganjar. Karena ada salah satu wartawan mengatakan bahwa kalau menemui Pak Ganjar ataupun Pak Anies, cukup kita WA aja ada respon, bisa ketemu. Tapi katanya Pak Prabowo itu sulit sekali. Makanya mereka nggak mau bubar. Pak Prabowo ternyata masih didukung oleh Pak Jokowi. Makanya kan masyarakat bingung. Sebetulnya kemana sih Pak Jokowi? Kalau ini yang terjadi, suasana perpolitikan akan geger, riuh. Halo semuanya, selamat sore. Nah, mendekati pemilu tahun 2024 nanti, sampai saat ini pun perkembangan politik itu semakin memanas. Nah, terutamanya mengenai hal dukungan Bapak Joko Widodo yang sampai saat ini masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kemanakah sebenarnya dukungan Bapak Jokowi? Apakah ke Bapak Prabowo atau ke Bapak Ganjar? Nah, dari hal tersebut kita akan bahas nantinya bersama Mr. Puisi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi menciptakan konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, Mr. Puisi, bagaimana hari ini kabarnya Mr. Puisi? Selalu baik. Dan masih kita membahas mengenai perpolitikan di Indonesia. Iya, benar. Mari kita analisa kemana sih arah Pak Jokowi. Nah, kalau analisa ini benar, mungkin bisa bermanfaat bagi para politikus, sehingga bisa dijadikan pegangan. Kira-kira analisa ini benar apa enggak? Apabila benar, mungkin dibagi pegangan untuk menuju ke Pilpres 2024 yang sebenarnya kemana sih arah Pak Jokowi. Nah, itu masih masih buram, masih samar-samar. Gitu loh. Nah, Mr. Puisi, kan tema kita sudah jelas ya Mr. Puisi, bahwa polemik apa kata Jokowi, Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Nah, kalau dipertanyakan ya Mr. Puisi, kira-kira kemana sih dukungan dari Pak Jokowi itu sendiri? Sampai detik ini kan belum jelas, tapi kalau menurut Mr. Puisi bagaimana? Bila kita amati dan ditelusuri dan dianalisa sendiri bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu memang dari awal pun memang sangat dekat dengan Pak Ganjar. Karena sama-sama dari Jawa Tengah. Kemudian belakangan setelah Pak Prabowo menjadi menteri di Menhan, kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga cukup dekat. Dan Pak Jokowi sangat salut dan sangat berterima kasih sekali yang tidak tadinya menjadi lawan politik yang begitu keras. Perbedaan yang begitu keras, caci maki yang begitu keras 2019, akhirnya Pak Prabowo legowo dan mau bersatu dengan lawan politiknya sebelumnya. Itu tidak mudah dilakukan oleh siapapun. Ini menyebabkan ada simpati yang luar biasa dari Pak Jokowi. Kita lihat gara-gara persepak bolaan dulu yang begitu dekat tadinya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Akhirnya Pak Ganjar sendiri tetap sempat ditinggal sebentar oleh Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi beralih ke Pak Prabowo. Saat itu Pak Prabowo mulai rankingnya naik. Dan tadinya rankingnya Pak Prabowo tadinya tuh justru kalah dengan Pak Anies loh. Biasanya Pak Ganjar, Pak Anies, Prabowo. Nah, dengan ada endorsement yang terselubung dari Pak Jokowi dengan kedekatannya Pak Jokowi dengan Menhan-nya, yang dalam hal ini adalah merupakan menteri yang terbaik di Pak Jokowi, itu menyebabkan ranking Pak Prabowo perlahan-lahan mengalahkan Pak Anies, bahkan pernah mengalahkan Pak Ganjar. Itu yang menyebabkan. Tetapi setelah Rakernas PDI Perjuangan sendiri, kelihatannya ada rekonsiliasi, ada pendekatan kembali antara Pak Ganjar, Pak Jokowi, kemudian didampingi oleh Ibu Megawati, Bu Puan, dan keluarga Ibu Megawati juga ada, dan tokoh-tokoh politik
dari PDI Perjuangan juga ada. Ya. Kelihatannya setelah Rakernas itu kita akan sulit berpikir bahwa Pak Jokowi itu akan meninggalkan Pak Ganjar. Ya. Udah jelas-jelas di situ, udah resmi semua orang yang berpikir bahwa pengamat politik juga bilang tidak mungkin Pak Jokowi akan berpaling ke tempat lain. Pasti at the end pasti akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Semua mengatakan seperti demikian. Tetapi kenyataannya kan berbeda. Iya. Kenyataannya kenapa saya bilang berbeda? Karena apa? Baru-baru ini kan ada undangan juga untuk Pak Prabowo untuk makan siang di Bogor. Iya. Kalau feeling saya undangan ini tidak sangat mendadak, tidak diketahui oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo juga kebetulan ada pertemuan dengan wartawan senior semuanya di Hambalang. Ya. Yang dalam artinya dalam suasana di lingkungan Bogor juga. Ya. Kemudian mendadak diajak makan siang. Sehingga kenapa saya bilang ini tidak ada rencana sebelumnya dari Pak Prabowo untuk makan siang dengan Pak Jokowi, karena Pak dia meninggalkan wartawan ini. Jadi Pak Prabowo bilang sama wartawan, kalian mau pulang apa mau nunggu saya, setelah makan kita gabung lagi. Kita gabung lagi Pak, kita gua. Akhirnya wartawan, kumpulan wartawan itu kan akhirnya akan bertemu Pak Prabowo, mereka menunggu di sana. Karena ada salah satu wartawan mengatakan bahwa kalau menemui Pak Ganjar ataupun Pak Anies, cukup kita WA aja ada respon, bisa ketemu. Tapi katanya Pak Prabowo itu sulit sekali. Makanya mereka nggak mau bubar, mereka menunggu habis makan siang bersama Pak Jokowi, akan menunggu Pak Prabowo untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai. Nah itu yang saya bilang bahwa secara mendadak. Ya. Nah sehingga pertemuan dan makan siang itu oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dianalisa oleh banyak politikus bahwa Pak Prabowo ternyata masih didukung oleh Pak Jokowi. Makanya kan masyarakat bingung. Ya. Sebetulnya kemana sih Pak Jokowi ini? Iya. Karena kita lihat penampilan Pak Jokowi itu kan selalu sabar. Iya. Biar dia itu dihina, dia tetap sabar. Ini kelebihan daripada Pak Jokowi dalam partai politik itu, kesabaran yang tinggi itu sangat membantu dalam menganalisa ataupun mengadakan kerjasama dengan para politikus yang lain. Gitu. Oke, berarti memang sampai saat ini belum terlihat ya Mr. Puisi pasti dukungan Bapak Jokowi ke Bapak Ganjar atau ke Bapak Prabowo itu belum terlihat jelas ya? Ada nada-nada itu memang Pak Jokowi itu tidak bisa meninggalkan 100% Pak Prabowo. Ya, coba waktu pertemuan itu ya ada 2 atau 3 hal yang sangat menyampaikan keakraban ataupun tanda terima kasih yang mendalam dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Karena polemik proposal Pak Prabowo mengenai Ukraina sama Soviet itu malah dibela Pak Jokowi. Nah itu. Kemudian ada satu hal, Pak Prabowo juga kembali diajak mengunjungi salah satu rumah sakit. Loh, kenapa kok Menhan dibawa ke rumah sakit? Kebetulan di Menhan sendiri sedang dibangun rumah sakit juga. Itu sangat relevan. Jadi tidak terbantahkan bahwa harus juga Menhan juga mengetahui masalah-masalah rumah sakit. Dan kemudian yang ketiga, Pak Prabowo juga saat itu mau izin kepada Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo akan luar negeri. Nah, itu ada 3 hal. Sehingga kenapa kok Pak Prabowo masih diajak kemana-mana? Tapi tidak bisa disalahkan sebagai menterinya Pak Jokowi sendiri. Yang mau ngajak menterinya masa harus disalahkan? Tentunya setiap pertemuan itu tidak mungkin tidak berbicara politik kata orang gitu. Oke, berarti memang masih menjadi tanda tanya besar ya Mr. Puisi. Oke, nah Mr. Puisi kan kita tadi lebih banyak membahas mengenai tentang Bapak
Jokowi dan Bapak Prabowo nih Mr. Puisi. Nah, kedekatan dengan Bapak Jokowi antara Bapak Prabowo ini kan juga sebelumnya kita sempat bahas bahwa anak dari Bapak Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming itu sempat diinginkan masyarakat untuk menjadi seorang calon wakil presiden begitu. Nah, kalau seandainya antara kedekatan Jokowi dengan Prabowo ini, apakah memungkinkan Gibran ini nanti ke depannya akan diusulkan sebagai calon wakil dari Bapak Prabowo itu sendiri? Kalau ini yang terjadi, suasana perpolitikan akan geger, riuh. Oke. Karena kalau melihat daripada gelagatnya itu sendiri, Yeah. Gibran ini memungkinkan untuk diusung sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Daripada mencari yang lain-lain yang belum pasti, kiranya kan Pak Prabowo juga kalau mengusung Gibran apabila mungkin ini dimungkinkan gitu ya. Kalau saya yakin sih enggak sulit sekali karena Gibran itu kan jelas sudah jadi wali kota, masih terlalu muda dan merupakan dari kader dari PDI Perjuangan. Tetapi kalau ini pun terjadi, sangat bagus juga untuk Pak Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo membutuhkan cawapres ataupun membutuhkan cawapres yang sangat kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya dibutuhkan orang Jawa yang berpengaruh. Salah satunya Gibran masuk akal. Tapi nonsens, kayaknya itu tidak mungkin terjadi. Tapi banyak orang memperkirakan kalau kepepet bisa saja terjadi. Nah, kalau memang itu yang terjadi ya sangat ramai. Jadi itu mungkin akan terjadi perpecahan keluarga Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu Mr. Puisi sebelum-sebelumnya juga bahkan dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya itu kan biasanya cawapresnya itu lebih dewasa gitu, umurnya bahkan bisa dibilang lebih tua daripada presidennya begitu. Lalu kalau sekarang seandainya terjadi Gibran itu sebagai cawapresnya, berarti lebih muda, apakah berpengaruh di kepolitikan begitu? Jadi begini, biasanya kalau udah seorang presiden udah menjabat 5 tahun, pada waktu dia menang pertama ini biasanya mereka mencari cawapres yang sangat kuat gizinya. Logistiknya. Tetapi pada saat yang menjadi pemilihan ke presiden yang kedua kalinya, ya itu tidak perlu cari yang muda karena popularitasnya sudah tinggi. Mencari calon cawapres yang berpengaruh aja di kalangan agama misalnya, itu mungkin. Tapi ini kan pemilihan pertama. Benar. Nah, pemilihan pertama ini perlu cawapres yang mempunyai gizi, artinya yang punya logistik yang tinggi. Kemudian tentunya yang punya logistik tinggi, tetapi sangat kuat pengaruhnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, salah satu yang punya gizi yang tinggi, yang baru dekat dengan NU di Jawa Timur itu adalah Pak Erick Thohir. Tetapi kan belum tentu Pak Erick Thohir belum tentu seperti Pak Sandi Uno. Karena Pak Sandi Uno dulu menjadi cawapres, mengeluarkan uang sebesar itu dengan ikhlas dan pasrah, dan ikhlasnya luar biasa, kalah pun tetap tersenyum. Nah itu mungkin, tapi Erick Thohir apa mungkin mau mengeluarkan dana seperti Pak Sandi? Karena apa? Ini kan pertarungan ini belum tentu menang kalah itu masih tidak bisa diprediksi. Nah, tetapi kalau misalnya Pak Erick Thohir ini memungkinkan juga karena dia juga kuat di media juga. Bisa media ini juga membantu sebagai promosi presiden dan wakil presiden nanti untuk kampanye yang akan dilaksanakan. Berarti elektabilitas pun belum cukup untuk memastikan kemenangan ya Mr. Puisi? Iya, kalau bisa dapat elektabilitasnya tinggi, punya gizi banyak, sehingga logistik nanti pada saat pemilihan, kampanye dan lain-lain lancar. Kalau nggak ada logistik sekarang sulit.
Oke, berarti memang kemungkinan untuk bersatunya kembali lagi pembahasan tadi bersatunya antara Bapak Prabowo dan Gibran itu kemungkinannya sulit ya Mr. Puisi, sulit karena banyak faktor-faktor yang berdampak seperti itu. Oke Mr. Puisi, terima kasih untuk kali ini pembahasan kita sangat senang sekali ya bisa membahas hal-hal politik dan nanti berikutnya kita masih akan berada di pembahasan politik ya Mr. Puisi. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa kembali, bye-bye, tepuk tangan!